Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita bertemu, walaupun cuma lewat layar, lewat YouTube. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mempersatukan kita. Saya pada malam hari ini akan membawakan khotbah, namun sebelum saya berkhotbah, kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Puji Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, limpah banyak terima kasih untuk kesempatan yang Engkau boleh berikan kepada kami pada hari ini. Karena kami tahu dengan keadaan seperti ini, wabah virus yang sudah merebak, kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Oleh dan sebab itu Bapa, malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan beserta, agar supaya apa yang diberitakan boleh betul-betul menjadi remah buat kita semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini dengan judul Badai Pasti Berlalu. Marilah kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman berarti kemalangan, kesusahan, atau badai dalam hidup. Di ayat ini dikatakan berjalan dalam lembah kekelaman. Seringkali yang terjadi, kita diam, terjebak, atau kita terperangkap di dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan menghendaki kita terus berjalan. Mungkin saat ini kita mengalami lembah kekelaman, namun kita harus yakin, dan keyakinan itu harus tertanam dalam hati bahwa suatu saat kita akan keluar dari lembah itu. Kita harus menghadapinya. Mengapa badai datang? Itu adalah tujuan iblis untuk mencobai kita supaya kita jatuh atau kita mati secara jasmani dan rohani. Namun Tuhan izinkan badai itu untuk menguji kita, supaya kita bisa lulus dalam ujian dan menang dalam peperangan. Kita harus mengambil ketetapan, mau mati karena iblis menghendaki, atau kita mau tetap hidup. Semua tergantung pilihan kita. Tapi badai pasti datang. Kita pasti berjalan dalam lembah kelam. Namun, meskipun badai datang, dalam badai itu Tuhan menyertai kita. Seperti tertulis dalam Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling. Aku dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, kata Daud, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur
bagi Tuhan. Mengapa Daud tetap tegak waktu menghadapi musuh? Saat kita menghadapi musuh, biasanya merasa jatuh dan terpukul. Tapi dalam diri orang percaya, Tuhan sudah tetapkan satu kekuatan dan daya tahan. Meskipun sempat merunduk, tapi saat badai itu lewat, kita akan tegak kembali. Orang yang bergumul, pasti kekuatannya terkuras habis, sehingga menjadi lemah. Mengapa Daud tetap tegak? Sebab minum air. Mari kita baca Mazmur 110 ayat 5-7. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepalanya. Air, saudara, air sama dengan firman Allah dan Roh Kudus. Kalau kita berperang tapi tidak minum firman Allah dan Roh Kudus, kita akan jatuh. Saudara-saudara, saya biasa naik sepeda. Pernah saya naik sepeda, saya tidak minum, saudara-saudara. Begitu turun, langsung hampir mau muntah, saudara-saudara. Tapi ketika saya minum, saya mendapat kekuatan yang baru. Jadi saudara-saudara, mari kita mau berperang, kita harus minum firman Allah dan Roh Kudus. Maka semuanya akan dilalukan. Agar badai berlalu. Bagaimana badai mau berlalu? Saya mencatat di sini ada 5. Yang pertama, meyakini bahwa Yesus ada dalam badai. Saat kita mengalami badai, kita pasti merasa panik, tidak tahu harus melakukan apa. Ini berarti kita tidak yakin bahwa Yesus ada dalam badai. Tapi kita harus menguasai diri. Yakin dan percaya bahwa Yesus ada dalam badai. Sehingga ketenangan akan datang, saudara-saudara. Yesus ada bukan hanya saat kita diberkati, tetapi terlebih saat kita ada dalam badai. Kita boleh panik, takut. Namanya juga manusia biasa. Kehilangan akal. Tapi kita harus melatih diri untuk mendengar suara Roh Kudus. Kita baca satu ayat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya, saudara-saudara. Jadi roh kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Yang kedua, saudara-saudara, dengar suaranya. Waktu badai datang, dengarkanlah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, hati nurani memberi peringatan. Tapi, ingat, kita bisa terjebak karena kita tidak mendengarkannya. Orang percaya yang tetap setia mendengar suara Tuhan, berdoa,
baca firman, pasti hati nuraninya berfungsi dengan baik. Tuhan berbicara melalui firman yang kita dengar. Bisa melalui keadaan yang terjadi. Bisa juga melalui mimpi. Dan itu saya mengalaminya banyak kali. Saya mengalaminya banyak kesaksian. Kalau saya mau saksikan di sini, bisa-bisa terlalu panjang. Dan kuota tidak mencukupi. Oleh dan sebab itu, jadi marilah kita peka, kita belajar mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, melakukan. Setelah mendengar, bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Suara Tuhan terkadang lembut, kadang juga keras. Tidak enak, kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan. Bangsa Israel pada waktu mendengar suara Tuhan mengeraskan hati sehingga menghasilkan banyak korban. Mari kita baca Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Tuhan senantiasa berbicara kepada kita, tinggal kita mau mendengar dan melakukan atau tidak. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 48. Mari kita baca. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh. Membangun di atas batu karang itu sangat sulit. Tapi batu karang adalah Tuhan Yesus. Kalau segala sesuatu didasarkan pada Tuhan Yesus, disesuaikan dengan kehendak Tuhan Yesus, rencana, kehendak kita, cita-cita kita, kita tidak akan roboh meskipun badai datang. Yang keempat, saudara. Yang keempat, mujizat terjadi. Mujizat itu perlu. Tapi bukan itu DP inti. Bukan itu intinya. Mujizat akan terjadi kalau kita sudah melakukan ketiga hal tersebut di atas. Apa yang ketiga hal tersebut di atas yang saya sudah bilang tadi? 1, meyakini bahwa Yesus ada dalam badai. 2, dengar suaranya. 3, melakukan. 4, nah kalau 3 itu di atas baking, 4, mujizat terjadi. Jadi sebelum mujizat itu perlu, seperti yang saya bilang tadi. Tapi bukan itu intinya. Mujizat akan terjadi jika kita sudah melakukan 3 hal tersebut di atas. Mari kita baca Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya
berarti benar-benar yakin bahwa Yesus ada di dalam kita. Saat ini orang hanya mencari mujizat. Iblis juga bisa mengenalkan mujizat, tetapi dia meminta imbalan. Jika Tuhan yang memberi mujizat, hati Tuhan sendirilah yang ingin memberikan kepada kita. Mujizat bukan hanya dihitung dari uang, atau keberhasilan, atau pangkat. Mujizat yang sebenarnya adalah saat kita tetap tegak menghadapi badai, ada sukacita dan pengharapan. Tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Menang atas pencobaan. Pencobaan bukan hanya berupa hal yang menyusahkan, namun juga hal yang menarik. Seperti persinahan, korupsi, dan sebagainya, LGBT. Itu hal-hal yang menarik sebenarnya bagi orang yang tidak percaya dan sebagainya itu. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan, tetap bersukacita dalam pencobaan. Berarti kita menang, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita pegang firman Tuhan. Meskipun berjalan dalam lembah kelam, kita tidak takut. Suatu saat kita akan keluar dari lembah kelam. Kita akan menang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di zaman akhir ini, saudara-saudara, dengan berbagai kejadian yang terjadi, terutama virus, itu menggoyahkan banyak hal. Tapi saya yakin dan percaya, jika kita tetap bersama Tuhan, apapun badai yang kita hadapi, pasti berlalu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yesus tolong kita semua untuk atasi krisis yang terjadi di muka bumi ini, agar supaya kita memperoleh kemenangan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Marilah kita sebelum mengakhirinya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah dibawakan, agar supaya firman itu tertanam dalam hati kami, teringat terus, dan dapat kami praktekkan, dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak sanggup, Tuhan, berjalan sendiri. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada terus dalam kehidupan kami, untuk kami membawanya, menghadapi keadaan ekonomi, keadaan dunia ini yang semakin jahat. Marilah Tuhan, peganglah tangan kami, Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa buat gembala, ibu gembala, jemaat, penatua, pelayan-pelayan yang ada di GPD Bahu. Terutama buat semua mata, telinga yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menjaganya, Tuhan melindunginya sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.